WPC Lovers. Oke, hari ini saya lagi ada di WPC Grand Galaxy City. Nah, buat kalian yang ingin menghabiskan waktu luang, quality time, nah saya rekomendasikan untuk kunjungi Grand Galaxy City karena di sini kliniknya itu sangat nyaman banget, enak, dan tentunya punya berbagai macam pilihan treatment yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, aku dapat rekomendasi dari teman aku. Jadi beberapa treatment di Wijaya Platinum Klinik cabang Grand Galaxy City ini ada banyak banget treatment yang bisa kalian pilih. Seperti kalau punya masalah kulit berminyak, kita ada treatmentnya di sini. Terus untuk kulit berminyak, terus berjerawat, kusam, ataupun kalian ingin tampil lebih glowing, ada banyak banget pilihan treatmentnya. Seperti laser karbon, ada laser fraksional, terus ada untuk anti-aging, filler, ada thread lip, dan masih banyak treatment lainnya. Oke, buat kalian yang ingin mengunjungi Grand Galaxy City, kita tunggu kedatangannya. Dan jangan lupa, habis ini kita ada ngobrol bareng dokter, bahas seputar pemasaran kulit. Oke, terima kasih WPC Lovers udah ngikutin kita. Nah, seperti di awal tadi, saya akan bahas salah satu permasalahan kulit hari ini dengan narasumber, dengan praktisi dokter di WPC. Dengan dokter siapa? Halo WPC Lovers, perkenalkan nama saya Dr. Lia. Saya praktek di Wijaya Platinum cabang Grand Galaxy City pada hari Rabu, Jumat, dan Sabtu di minggu ke-1, 3, dan 5. Oke, nah buat kalian yang ada di sekitaran Grand Galaxy City atau daerah Bekasi, kunjungi kami di WPC Grand Galaxy City dengan Dr. Lia ya tadi dok ya, di jadwal praktek yang sudah disebutkan Dr. Lia. Nah dok, hari ini kita mau bahas nih salah satu problem permasalahan kulit, tapi lebih tepatnya kita akan cari tahu dulu nih jenis-jenis kulit dan bagaimana caranya merawatnya di masa yang akan datang. Nah kan masih banyak orang yang mungkin belum tahu nih, saya termasuk skin tipe apa nih ya kan? Apakah termasuk berminyak dan segala macamnya. Nah, hari ini kita akan bahas itu, Dok. Nah, sebenarnya jenis kulit manusia itu pada umumnya terbagi berapa jenis, Dok? Oke, Mas. Jadi untuk di awalnya kita harus tahu dulu nih. Pada tahun 2004 ada seorang ahli dermatologi berasal dari Amerika. Namanya Dr. Leslie Bowman. Dia itu adalah seorang dokter spesialis kulit yang membagi tipe kulit menjadi 16 tipe. Oke, biasanya orang tahunya umumnya 4 ya dok ya? Ya, dulu kan kita hanya tahu ya berminyak, kering, kombinasi, gitu ya. Terus sensitif gitu aja ya. Tapi sekarang dokter Leslie ini sudah membagi tipe kulit menjadi 16. Dan dari 16 itu ada 4 faktor utamanya tuh. Jadi faktor yang paling utama dari 4 itu, pertama yang dinilai adalah dehidrasinya, kulitnya kering atau berminyak. Yang kedua dilihat dari sensitivitasnya, kulitnya termasuk kategori sensitif atau tidak. Terus dilihat dari warna, jadi ada hiperpigmentasi atau tidak. Terus yang terakhir berdasarkan dari agingnya, ada keriput atau kulitnya masih elastis gitu. Jadi ada 16 pengkelompokan secara spesifik ya, tadi ya. Berdasarkan dari 4 faktor utama tadi. Ya, betul. Nah, kalau berbicara dari permasalahan kulit ya dok ya. Nah, idealnya nih dok, kalau misalnya untuk jenis kulit-kulit yang tadi disebutkan 4 secara garis besar tadi, itu cara menjaganya seperti apa ya dok? Dan kira-kira apa yang harus dihindari dok? Nah, jadi untuk bisa tahu saya tipe kulitnya yang mana nih, saya harus melakukan apa untuk kulit saya. Pertama kamu harus tahu dulu nih tipe kulit kamu di mana, posisinya ada di mana. Nah, si Dr. Leslie Bowman ini juga sudah memberikan kuesionernya mas. Jadi dia tuh juga ada poin-poinnya. Jadi kalau misalnya kamu merasa kesulitan untuk menentukan jenis kulit kamu masuk kategori yang mana, kamu bisa konsultasi dulu pertama sama dokter. Sudah pasti. Jadi kalau misalnya kamu mau merawat kulit kamu, pertama pasti kamu harus konsultasi dulu. Nah, yang tadi saya bilang tadi mas, bahwa merawat kulit itu ya berdasarkan jenis kulitnya, gitu. Kalau kulitnya kering berarti kamu membutuhkan moisturizer atau hidrasi yang lebih banyak. Gitu. Untuk kulit berminyak, berarti hal yang direkomendasikan apa tuh dok? Dan dihindari apa? Karena kalau yang kering berarti harus menghidrasi kan dengan menggunakan moisturizer. Nah kalau untuk yang berminyak? Sama mas, hidrasi itu semua jenis kulit itu butuh. Mau berminyak, mau kering, kita semua butuh hidrasi. Dan moisturizer juga butuh, tapi moisturizer yang dipilihkan adalah yang mana yang untuk kulit berminyak, yang mana untuk kulit kering, seperti itu. Nah, kalau ada kulit sensitif dok, kan biasanya orang yang punya kulit sensitif itu namanya juga sensitif ya dok ya, kan? Jadi harus benar ekstra perawatannya. Nah, kira-kira yang harus direkomendasikan apa sih dok untuk pemakaian skincare-nya? Nah, yang harus dihindari apa tuh?
Nah, biasanya kalau orang-orang kulit sensitif ini kan terkadang pun dengan skincare tuh masih ada kontradiksinya tuh, Dok. Betul. Oke. Jadi dulu waktu saat mungkin awam bilang bahwa kulit kering itu sensitif. Oke. Gitu. Tapi berbeda nih ternyata, Bud. Tapi ternyata kulit berminyak pun juga bisa sensitif gitu. Jadi tidak menutup bahwa tidak semua orang yang kulitnya kering itu kulitnya sensitif. Kulit berminyak pun juga bisa kering. Maksudnya bisa sensitif gitu. Nah, untuk menanganinya bagaimana cara menangani kulit-kulit sensitif? Yang pertama yang jelas skincare yang dipilihkan harus yang tidak terlalu mengiritasi. Pilih skincare yang hipoalergenik, yang tidak bisa menimbulkan alergi, seperti itu aja sih, Mas. Dan batasi dengan penggunaan exfoliating yang terlalu berlebih. Nah, kalau berbicara kulit sensitif, benar nggak sih sebenarnya kulit orang sensitif itu kulitnya itu lebih tipis daripada kulit orang pada umumnya? Sebenarnya untuk bahasa yang sering kita dengar kulit tipis itu tuh nggak ada ya, Mas ya. Yang ada kulit sensitif atau tidak. Kulitnya merah banget nih, berarti kulitnya tipis. Enggak, karena kulit kita diciptakan sama Tuhan itu sudah berlapis-lapis. Kenapa kulit yang satu merah, yang satu enggak? Itu yang merah itu bukan berarti tipis gitu. Tadi kembali berarti kulitnya yang merah cenderung merah ya berarti dia lebih kecenderungan lebih ke kulit yang masuk kategori sensitif menurut si Dr. Leslie Bauman itu gitu. Bisa nggak sih kalau diasumsikan tuh, Dok, kalau kulit orang-orang yang sensitif itu pasti mengalami barrier skin yang udah rusak? Bisa jadi, Mas, bisa. Pertama karena yang harus kita bandingin dia sensitifnya karena apa nih? Sensitif karena dermatitis atopik, misalnya bayi. Nah, balita itu kan bayi-bayi yang baru lahir biasanya pipinya merah gitu ya. Biasanya itu lebih cenderung pada diagnosisnya biasanya dermatitis atopik. Jadi alergi yang dibawa dari lahir ya kalau nggak salah. Faktor genetika. Ya, faktor genetik. Yang kedua bisa juga karena skin barrier yang rusak. Skin barrier yang rusak apa sih penyebabnya? Paparan matahari yang terlalu berlebih. Misalnya pergi keluar rumah lebih dari 30 menit siang-siang nggak pakai sunblock. Terus faktor lainnya yang paling sering saya temuin adalah exfoliating yang terlalu berlebih. Jadi saking kepinginnya putih, dia melakukan peeling berkali-kali di rumah. Jadi dia menganggap bahwa dengan dikelupasin kulitnya nanti kulitnya jadi cerah gitu. Padahal nggak seperti itu. Semakin banyak exfoliating, ya tadi ancamannya adalah skin barriernya yang rusak. Gitu. Mungkin harus digarisbawahi juga kalau ingin melakukan tindak exfoliating yang benar itu dilakukan atas rekomendasi dokter ya, Dok. Betul, Mas. Karena kita nggak tahu nih batas pemakaian cairannya ini berapa nih yang dibutuhkan ya, Dok. Dan berapa jarak dari exfoliating yang satu sampai yang ke berikutnya ini jarak yang idealnya tuh berapa sih? Karena beda, Mas. Setiap usia manusia bertambah usia, itu kemampuan kulit untuk meregenerasi selnya juga semakin melambat. Jadi ketika usia kita masih di bawah 30 tahun, regenerasi sel kita di 28 hari. Nah, bertambahnya usia itu akan mundur tuh. Biasanya kalau dari teorinya sih bilang katanya sekitar 2 hari. Jadi misalnya kita umur sekarang 25 tahun, berarti kalau misalnya bertambah usia di 30 berarti regenerasi selnya mundur 2 hari. Yang tadinya 28 hari sekali, ini jadi 30 hari sekali. Dan seterusnya ya, Dok, gitu, ya, semakin iya, bertambahnya betul. usia. Jadi sebenarnya penggunaan exfoliating itu boleh juga, Dok, ya. Asal dasarnya adalah rekomendasi dokter dan dikerjakan sesuai dengan tadi ya, Dok, ya, prosedur SOP yang memang sudah diawasi oleh dokter estetik tentunya. Nah, seperti yang dokter tadi sudah jelaskan ya, Dokter Lia, berarti bertambahnya usia ini mempengaruhi percepatan regenerasi kulit ya, Dok. Betul, Mas. Nah, dan dibutuhkan ibaratnya perawatan yang ekstra nih supaya karena udah nggak muda lagi nih kulitnya, Dok, ya, supaya regenerasi kulit itu bisa tetap terjaga dan barrier skin yang mungkin tadinya sempat rusak bisa diperbaiki. Nah, dari dokter sendiri ada rekomendasi apa sih, Dok, mungkin untuk perawatan memperbaiki barrier skin atau membuat kulit tampak lebih sehat gitu di usia yang mungkin tua tadi ya, Dok, ya, Dok? Untuk WPC lover yang sudah memasuki usia-usia menjelang aging ya, kita taunya seperti itu ya, udah di atas 35 tahun ke atas, di Wijaya Platinum menyajikan treatment yang namanya premium like kolagen ya? Kolagen. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengembalikan elastisitas kulit. Satu itu. Yang kedua, tujuannya untuk menambah moisturizer pada kulit. Mas Ahmad harus tahu bahwa
rusaknya skin barrier salah satunya dari hilangnya moisturizer alami kulit kita, gitu. Dan dia semakin tambah parah, bertambahnya umur, gitu, bertambahnya usia, normal moisturizing factor kita semakin berkurang. Gitu. Ditambah kalau misalnya ada exfoliating yang terus-terusan, normal moisturizing factornya juga semakin menghilang. Nah, dengan tindakan premium light collagen itu, kita mengupayakan untuk mengembalikan normal moisturizing factor yang hilang itu, setidaknya untuk memperbaiki skin barrier yang tadi Mas Ahmad sebutkan. Sudah mulai rusak ya dok ya. Betul. Atau untuk tadi membuat kembali kemampuan regenerasi tadi agar lebih baik lagi ya dok ya. Karena kulit yang sehat tuh biasanya tuh punya regenerasi yang lebih baik ya dok ya, ketimbang kulit yang bermasalah. Nah, treatment ini sebenarnya prosesnya seperti apa sih dok kalau boleh tahu? Oke, jadi treatment yang dilakukan premium light collagen ini pertama-tama pasti WPC lovers harus bertemu dengan dokter. Karena dengan dokter akan menganalisa kulit WPC lover bisa atau tidak dilakukan treatment ini. Nah, kalau misalnya dilakukan masih banyak jerawat yang radang misalnya, itu kita tidak akan merekomendasikan. Atau misal wajahnya habis luka bakar misalnya, pasti kan dokter akan ada pertimbangan untuk menunda treatment sampai infeksi di kulit mereda. Itu manfaat dari sebelumnya melakukan konsultasi nih Mas. Nah, yang setelah konsultasi dan dokter sudah merekomendasikan, yang dilakukan adalah lakukan pembersihan wajah dulu Mas. Bisa didahului dengan kombinasi treatment dengan facial misalnya. Dengan facial, setelah itu baru akan dilakukan anestesi. Tujuannya untuk menghilangkan rasa kurang nyaman saat melakukan terapi. Karena terapi ini menggunakan needle. Jadi untuk mengurangi rasa nyeri WPC lovers, maka kita akan mendahului dengan anestesi topikal kurang lebih selama 30 menit gitu. Karena memang proses ini dilakukan dengan needle, berarti memasukkan serum ya dok ya? Iya, memasukkan obat yang serum yang di bawah kulit langsung. Dan sebenarnya sih kalau sudah dilakukan anestesi itu udah hilang rasanya. Minimal nggak ada rasa, ya dok ya? Iya betul, paling rasanya kebal kan udah dianestesi. Dan kira-kira setelah melakukan treatment ini berapa lama tuh dok bisa beraktivitas lagi, dan ada nggak sih yang harus dihindari, misalnya kayak jangan dulu make up, jangan dulu apa gitu? Nah, karena dengan menggunakan needle pasti ada luka dong, ya. Itu yang kita jaga bahwa setelah dilakukan treatment biasanya dokter akan menyarankan pada pasien untuk menunda penggunaan make up. Dokter akan merekomendasikan untuk tidak menggunakan make up kurang lebih ya sekitar 24 jam sampai 48 jam ke depan gitu. Tujuannya apa? Supaya area yang dimasukkan suntikan lukanya sudah menutup sehingga lebih cenderung untuk mengurangi resiko infeksi gitu. Nah, kira-kira kan sudah melakukan treatment ya dok ya. Nah, hasil yang didapatkan itu setelah melakukan premium light collagen ini apa nih dok di kulit WPC lovers sekalian hasilnya nanti? Karena bahan utama dari si premium light collagen ini adalah hyaluronic acid. Fungsinya hyaluronic acid juga tujuannya adalah untuk merangsang kolagen. Yang pertama itu, yang kedua tadi yang saya sudah sebutkan bahwa si hyaluronic acid adalah normal moisturizing factor yang ada di kulit kita, yang alamiahnya memang sudah ada di kulit kita, tapi akan menghilang di berjalannya waktu, bertambahnya usia gitu. Jadi sebenarnya hasil yang akan dapat nanti kulit akan lebih sehat ya dok ya? Iya, lebih kenyal. Lebih kenyal juga ya kan? Nah, untuk treatment ini dok, premium collagen ini perulangannya itu berapa kali dok untuk mendapatkan hasil maksimal? Mas Ahmad, yang harus kita tahu juga bahwa setiap usia, setiap kondisi kulit memiliki kebutuhan treatmentnya beda-beda nih. Tapi secara teorinya pengulangan bisa dilakukan sekitar 6 sampai 9 bulan sekali. Jadi sebenarnya lumayan hemat nih treatmentnya karena dilakukan cuma 6 sampai 9 bulan kali. Dalam 1 tahun itu cuma 6 sampai 9 bulan berarti maksimal 2 tahun tuh setahun tuh 2 kali ya dok ya? Iya betul. Dan itu pun kembali lagi ke kondisi kulit WPC lover. Semakin bertambah usia pasti memiliki kebutuhan treatment yang jauh lebih banyak. Baik. Apalagi ini berhubungan tadi kesehatan kulit ya dok ya, untuk bikin kulit jadi kenyal dan merangsang produktivitas kolagen agar lebih baik ya dok ya. Jadi alangkah lebih baiknya perawatan dari dalam dimaksimalkan
supaya nanti apapun bentuk makeupnya atau tampilan dari luar itu bisa lebih menyesuaikan ya dok ya. Oke, karena mungkin dengan kulit yang sehat itu penampilan akan gampang untuk menjaganya dok. Betul mas. Ditambah lagi mas bahwa kestabilan emosional, makanan yang bergizi, attitude yang baik itu juga mempengaruhi kecantikan. Oke, ada dari inner beauty-nya ya dok. Iya betul mas. Oke. Jadi lebih baik tadi seperti kata dokter ya dok ya, dimaksimalkan dari dua aspeknya, baik itu dari aspek dalam ataupun dari aspek luarnya. Dan buat kalian yang memang masih bingung, ragu-ragu nih tadi tentang pemahaman jenis kulit kalian ya kan, nah lebih baik alangkah baiknya konsultasi dengan dokter ya, dengan dokter Lia, boleh ketemu di Wijaya WPC Grand Galaxy City, supaya kalian bisa tahu nih bagaimana cara memaintenance, merawat kulit di masa yang akan datang, dan melakukan treatment terbaik untuk memaksimalkan cantikmu di masa yang akan datang. Betul. Oke, mungkin itu aja ya dok ya. Terima kasih atas ilmu yang dokter udah berikan kepada kita. Semoga jadi informasi yang bermanfaat buat kalian. Kita tunggu kedatangannya di WPC Grand Galaxy City ya dok ya, bersama dengan dokter Lia di jam prakteknya tentunya. Oke, itu aja dok ya. Terima kasih dok, dan sampai jumpa. Bye.